Baiklah, sekarang kita membicarakan mengenai sumber hukum material. Istilah sumber hukum mengacu pada dua hal, yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Berikut akan diuraikan mengenai sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material berkenaan dengan sumber dari mana kaidah hukum dibentuk atau berasal, serta bagaimana suatu kaidah hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi masyarakat. Dalam pengertian lain, sumber hukum material juga berkenaan dengan faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi terbentuknya suatu kaidah hukum. Faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi pembentukan suatu kaidah hukum dapat berupa faktor ideal atau faktor kemasyarakatan. Faktor ideal seperti nilai keadilan dan kesejahteraan umum atau keadilan sosial. Dalam hukum positif Indonesia, faktor ideal ini bertalian dengan nilai-nilai Pancasila. Faktor kemasyarakatan berupa hal-hal aktual yang secara nyata terjadi di masyarakat. Faktor kemasyarakatan ini dapat berupa struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat, kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang berlaku, tata hukum negara lain, keyakinan tentang agama dan kesusilaan, dan hasil penelitian ilmu pengetahuan tertentu. Mengenai pengertian sumber hukum material yang berkenaan dengan mengikatnya kaidah hukum bagi masyarakat, dapat dijelaskan dengan berbagai teori. Menurut teori teokratis, suatu kaidah hukum mengikat seseorang karena kaidah hukum tersebut berasal dari Tuhan, sehingga harus dipatuhi sebagai wujud kesalehan seseorang. Menurut teori hukum kodrat yang bersifat rasional, suatu kaidah hukum harus dipatuhi karena kaidah hukum tersebut menurut akal sehat seseorang sebaiknya dipatuhi karena mengandung kebenaran atau kebaikan. Menurut teori positivisme, suatu kaidah hukum harus dipatuhi karena kaidah hukum tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh penguasa dan mengandung sanksi. Selanjutnya, menurut teori ekonomi, suatu kaidah hukum harus dipatuhi karena dengan mematuhi kaidah hukum tersebut membawa keuntungan bagi orang tersebut. Sedangkan menurut teori sosiologis, mematuhi kaidah hukum merupakan bentuk identifikasi atau asosiasi seseorang dengan anggota kelompoknya. Menurut teori campuran, kepatuhan hukum merupakan kombinasi dari berbagai faktor tersebut di atas. Persoalan ini mungkin tidak mudah untuk dijawab dan memerlukan kajian yang bersifat lintas disiplin ilmu seperti kajian filosofis, sosiologis, agama, ekonomi, atau psikologis. Sumber hukum dalam pengertian material ini merupakan hal yang relevan bagi para pembentuk hukum seperti penyusun peraturan perundang-undangan maupun hakim. Demikian materi mengenai sumber hukum material. Sampai jumpa pada materi berikutnya.